Selamat pagi, Shalom, sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sapaan ini kiranya selalu mengingatkan kita akan panggilan kita untuk hidup di dalam kasih, baik di dalam mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama. Puji Tuhan, pagi ini kita telah dibangunkan oleh Tuhan di hari yang baru. Kita diberi kesempatan untuk menikmati dan menjalani hari ini. Namun sebelumnya kita bersama-sama akan menyegarkan diri kita dengan embun pagi bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Saya akan menemani sahabat Petra dalam embun pagi hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama mendengar merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, sungguh luar biasa, kasih yang telah, sedang, dan akan terus Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Perhatian-Mu tertuju kepada kami. Bahkan ketika kami terpuruk pun, Engkau datang ke dunia, menghapus dosa dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini di pagi yang baru, bersama-sama kami menyegarkan diri kami untuk Engkau kuatkan melalui firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami berkarya, memberikan terang dan pengertian, sehingga firman-Mu yang kami dengar, kami baca dan kami renungkan, sungguh dapat kami pahami dan hayati, serta juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan juga kiranya berkati setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan dalam embun pagi hari ini, supaya dapat membantu kami untuk memahami firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap menerima dan melakukan firman-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, embun pagi hari ini masih diambil dari Renungan Sabto Winedar terbitan Sinode GKJ. Hari ini bersama-sama kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema berdoa supaya mendapat kesempatan. Berdoa supaya mendapat kesempatan dengan bacaan Alkitab dari surat Kolose yang keempat ayat 2 sampai 6. Kolose 4 ayat 2 sampai 6. Yang demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita hayati. Berbahagia setiap kita yang mendengar
dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tema kita hari ini berdoa supaya mendapat kesempatan dengan ayat nats dari Kolose 4 ayat 3. Saya akan bacakan sekali lagi Kolose 4 ayat 3. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita menghayati bahwa doa bukan hanya sebagai tugas, tetapi doa sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup anak-anak Tuhan. Bahkan seringkali kita menyebut doa sebagai nafas hidup orang beriman. Sehingga kalau kita menjadi anak Tuhan, ya kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa, ya dipertanyakan. Apakah benar kita ini anak-anak Tuhan? Karena tadi di depan saya mengatakan, doa adalah sebuah kebutuhan dan gaya hidup anak-anak Tuhan. Lalu sahabat Petra yang terkasih, apa yang biasa kita ucapkan di dalam doa kita? Apa yang biasanya menjadi isi doa kita? Banyak dari kita akan menjawab permohonan. Ya, benar. Permohonan memang adalah salah satu isi doa. Tetapi selain permohonan, di dalam doa juga ada pujian akan kebesaran Tuhan, pengakuan dosa, dan permohonan itu sendiri. Ketika dalam doa kita mengingat betapa baiknya Tuhan dan kita memuji keagungan Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, hati kita juga akan dikuasai oleh ingatan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita hidup penuh pengharapan. Bukan karena kita hebat, tetapi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sahabat Petra, dalam kebaktian atau dalam persekutuan atau acara-acara yang lain, biasanya dalam acara itu, kebaktian itu, ada bagian doa syafaat. Apa itu doa syafaat? Yaitu doa yang dipanjatkan untuk orang lain atau untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Kita menghayati bahwa berdoa dengan menyebut dan memohon sesuatu untuk orang lain juga merupakan salah satu bentuk dari kasih. Berdoa adalah salah satu bentuk kasih. Sederhana, mudah, tidak butuh tenaga ekstra. Yang kita butuhkan hanyalah ketulusan hati untuk berdoa bagi orang lain. Di dalam suratnya bagi jemaat, Rasul Paulus tidak lupa mengawalinya dengan doa syukur atas jemaat yang ada dan juga berdoa memohon berkat Tuhan untuk jemaat. Rasul Paulus percaya bahwa doa itu besar kuasanya, sehingga ia tidak pernah berhenti berdoa. Apapun yang dia alami, dimanapun ia berada,
ia selalu menyediakan diri untuk berdoa. Dan kalau kita amati, sahabat Petra, selain berdoa untuk jemaat, Rasul Paulus juga minta didoakan oleh jemaat. Dia meminta bukan supaya diberi rezeki atau kecukupan untuk kebutuhan dia sendiri, tidak. Bukan itu yang diminta di hadapan Tuhan. Tetapi ia meminta supaya Tuhan memberikan kesempatan supaya ia bisa mengabarkan Injil dan mewartakan kehendak Allah. Walaupun kita tahu, sahabat Petra, Paulus ada di dalam penjara, tetapi ia mantap menjalani panggilan Tuhan sebagai rasul. Yang diminta adalah supaya ia bisa selalu mengabarkan Injil dan mengajarkan firman Tuhan. Harta tidak pernah menjadi pemikirannya. Walaupun kalau kita tahu, karena mengabarkan Injil, ia sampai harus masuk di penjara. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk berbagi damai sejahtera yang telah diterimanya dari Tuhan. Sehingga ia meminta jemaat untuk mendoakan dia supaya dia terus diberi kesempatan untuk tetap bisa mewartakan kabar keselamatan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari permintaan Rasul Paulus, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon untuk diberi kesempatan supaya kita dan orang-orang di sekeliling kita diberi kesempatan mewartakan kabar baik melalui panggilan karya dan pelayanan kita masing-masing. Mengingat saat ini kita ada di bulan Agustus, di mana kita bersama-sama merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita juga berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Di tengah keprihatinan bangsa, berbagai peristiwa miris akhir-akhir ini terjadi di beberapa kota, kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat banyak gejolak. Mari kita berdoa supaya kita tidak menjadi warga negara yang apatis, yang masa bodoh dengan negara kita. Kan bukan tanggung jawab saya. Atau kita berpikir, biarkan orang lain saja deh yang mikir kebutuhan hidup kita aja, kita sudah pusing, atau yang lainnya. Tidak, bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita semua warga masyarakat punya andil untuk mempertahankan dan membangun kemerdekaan Indonesia supaya merdeka tidak hanya menjadi kenangan, tetapi benar-benar kita rasakan. Oleh karena itu, sahabat Petra, mari kita doakan supaya orang-orang yang ada di pemerintahan diberi kesempatan untuk meneguhkan hati, supaya mereka benar-benar memahami dan menghayati tugasnya. Tidak hanya itu, tetapi mari doakan juga mereka supaya mereka diberi kesempatan untuk meneguhkan hati, menjalankan tugasnya dalam mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Inilah salah satu cara kita untuk ambil bagian dalam membangun Indonesia. Mari doakan para pemerintah kita supaya mereka seperti Paulus yang bisa bebas dalam pikiran mementingkan diri sendiri. Mari doakan mereka supaya hidup mereka utuh,
bisa melaksanakan pelayanan, dalam hal ini pelayanan bagi masyarakat. Dan kiranya dengan doa-doa yang kita panjatkan, kita diberi kesempatan untuk membangun Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan dalam embun pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu dengan membawa syukur kami ya Tuhan. Kami diingatkan betapa besarnya cinta kasih Tuhan yang telah tercurah kepada kami. Bahkan Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk berdoa, melantunkan keagungan Tuhan, mengakui dosa kami, dan juga memohon permohonan kepadamu. Saat ini kami diingatkan Tuhan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kami ingin meneladan Paulus. Saat ini kami sebagai warga masyarakat berdoa bagi pemerintah kami. Terima kasih Tuhan telah menutus saudara-saudara kami untuk ditempatkan di pemerintahan. Kiranya Tuhan menuntun mereka supaya mereka bisa memahami apa yang menjadi tugas mereka bagi bangsa ini. Tidak hanya paham, tetapi mereka juga teguh hati dan berani menjalankan tugasnya untuk mengusahakan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Mampukan mereka untuk tidak egois, memerintah hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya sendiri. Kami mempercayakan pemerintahan negara kami mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi untuk Engkau urapi. Sehingga mereka Engkau beri kesempatan untuk memperbaiki diri, membangun diri dan membangun Indonesia, menuju Indonesia yang damai, rukun dan sejahtera. Sehingga kemerdekaan yang telah diraih atas perjuangan para pahlawan 80 tahun yang lalu tidak sekedar sejarah dan kenangan, tetapi tetap dapat kami rasakan bahkan juga anak cucu kami nanti. Kami mohon perkenan-Mu Tuhan untuk mengurapi kami semua, pemerintah dan bangsa Indonesia ini, untuk menjadi bangsa yang damai dan sejahtera. Saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam. Kiranya Tuhan berkati supaya setiap kami dimampukan untuk menjalani aktivitas kami, baik yang belajar, bekerja, melayani, untuk dapat dilakukan dengan baik, tetap dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Inilah Tuhan doa kami mengakui dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah embun pagi hari ini. Saya Pendeta Hesti Murwasari mohon pamit. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.